Persaingan memperebutkan kursi pelatih terbaru Timnas Indonesia kini memasuki fase yang semakin memanas. Setelah resmi berpisah dengan Patrick Kluivert, PSSI bergerak cepat untuk menemukan sosok ideal yang mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Dari sejumlah nama yang beredar, dua kandidat kini mencuat sebagai calon terkuat, John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. Keduanya bukan nama sembarangan, dan masing-masing memiliki prestasi yang mengesankan di level klub maupun tim nasional. John Hartman dikenal sebagai pelatih dengan spesialisasi membangun fondasi tim nasional, terbukti saat ia mengangkat performa timnas Kanada hingga mampu tampil di Piala Dunia. Sementara itu, Giovanni van Bronckhorst membawa pengalaman besar dari Eropa, baik sebagai legenda sepak bola maupun sebagai pelatih yang pernah membawa Rangers ke final Liga Eropa. Dua latar belakang, dua gaya kepemimpinan, dan dua visi permainan yang sama-sama menarik untuk timnas Indonesia. Rumor pencarian pelatih ini semakin kuat setelah jurnalis ternama Sky Sports, Dharmesh Sheth, mengungkap bahwa John Hartman bahkan telah menjalani sesi wawancara. Di sisi lain, Ketua BTN, Sumarji, membenarkan adanya komunikasi dengan calon yang masih terikat kontrak, mengarah pada Van Bronckhorst yang kini menjabat asisten pelatih di Liverpool. Dengan dua kandidat berkelas dunia ini, siapa yang paling tepat untuk memimpin Garuda? Inilah ulasan lengkapnya versi Raftel Sport. 1. Prestasi John Hartman. John Hartman, pelatih kelahiran 19 Juli 1975 asal Inggris, merupakan salah satu figur pelatih yang reputasinya sangat dihormati di level tim nasional. Namanya melejit berkat pencapaian historis yang tak banyak bisa ditandingi pelatih lain. Hartman tercatat sebagai pelatih pertama di dunia yang berhasil membawa tim nasional pria dan tim nasional wanita dari negara yang sama lolos ke ajang Piala Dunia. Sebuah rekor yang menunjukkan kualitasnya dalam membangun pondasi tim dari nol hingga mampu bersaing di level tertinggi. Salah satu momen paling monumental dalam karirnya adalah keberhasilan meloloskan timnas pria Kanada ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Prestasi tersebut menjadi sangat istimewa karena mengakhiri penantian Kanada selama 36 tahun absen dari panggung tertinggi sepak bola dunia. Keberhasilan ini tidak hanya mengangkat pamor Kanada, tetapi juga menegaskan Hartman sebagai arsitek yang mampu memaksimalkan potensi pemain yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Sebelum menangani tim putra, Hartman lebih dulu sukses bersama timnas wanita Kanada. Dalam periode 2011-2018, ia mempersembahkan 2 medali perunggu Olimpiade, London 2012 dan Rio 2016, serta medali emas Pan American Games 2011, pencapaian yang menempatkan Kanada sebagai kekuatan baru di sepak bola wanita dunia. Selama memimpin timnas pria Kanada, 2018-2023, Hartman mencatat rata-rata 198 poin per pertandingan dari 58 laga, sebuah angka yang menunjukkan konsistensi dan efektivitas taktiknya. Meski karirnya lebih banyak di level tim nasional, ia sempat menjajal atmosfer klub bersama Toronto FC di MLS sebelum kembali berstatus bebas kontrak. Tidak heran jika rekam jejak gemilangnya ini menjadi salah satu alasan kuat PSSI tertarik mendekatinya. 2. Prestasi Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst, yang memiliki darah keturunan Maluku, menjadi salah satu kandidat terkuat yang masuk radar PSSI untuk mengisi kursi pelatih timnas Indonesia. Reputasinya di kancah sepak bola Eropa begitu kuat, baik sebagai pemain bintang maupun sebagai pelatih berprestasi. Saat ini, ia menjabat sebagai asisten pelatih Arne Slot di Liverpool, sebuah posisi yang menambah nilai plus dalam rekam jejaknya. Karir kepelatihannya mencapai titik puncak ketika ia menukangi Feyenoord pada 2015. Di bawah kepemimpinannya, Feyenoord berhasil mengakhiri puasa gelar Eredivisie selama 18 tahun, dengan meraih gelar juara Liga Belanda musim 2016-2017. Prestasi tersebut mengembalikan kejayaan klub dan menegaskan kehebatan Gio sebagai pelatih berkarakter pemenang. Selain itu, ia juga mempersembahkan 2 trofi Piala KNVB, menunjukkan konsistensinya dalam membawa klub tampil kompetitif di berbagai ajang. Perjalanan karirnya berlanjut ke Skotlandia, di mana ia memimpin Rangers FC pada 2021. Di sana, Van Bronckhorst kembali mencuri perhatian dunia dengan membawa Rangers melaju hingga final Liga Eropa 2021-2022, sebuah pencapaian luar biasa mengingat ketatnya kompetisi Eropa. Ia juga memenangkan Piala Skotlandia, semakin memperkaya koleksi trofinya. Selain melanglang buana ke Liga Super Cina bersama Guangzhou R&F, Gio juga menambah prestasinya dengan memenangkan Piala Super Turki 2024 bersama Beşiktaş. Dengan rekam jejak yang syarat trofi dan pengalaman melatih di berbagai level kompetisi elit, Van Bronckhorst menjadi figur yang sangat ideal untuk memimpin proyek besar timnas Indonesia.
Komunikasi intensif PSSI dengan sang pelatih memberi sinyal kuat bahwa petualangan baru Gio di tanah kelahirannya bisa segera terwujud. Pencarian pelatih baru Timnas Indonesia memasuki tahap yang semakin menarik sekaligus menentukan. Dengan dua kandidat utama, John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst, PSSI berada dalam posisi yang harus mengambil keputusan strategis untuk masa depan sepak bola nasional. Keduanya memiliki rekam jejak luar biasa, namun dengan pendekatan dan spesialisasi yang berbeda. Inilah yang membuat persaingan keduanya semakin sengit dan penuh dinamika. John Hartman menawarkan pengalaman luas dalam membangun fondasi tim nasional dari nol hingga mampu bersaing di level tertinggi. Prestasinya bersama timnas Kanada menjadi bukti nyata bagaimana ia mampu memaksimalkan potensi pemain, menyatukan visi permainan, dan menghasilkan pencapaian historis seperti lolos ke Piala Dunia setelah 36 tahun. Hartman adalah tipe pelatih yang piawai membentuk mentalitas, mengembangkan struktur tim, dan menciptakan ekosistem yang sehat untuk pertumbuhan jangka panjang. Jika Indonesia menginginkan stabilitas, fondasi kuat, dan proyek jangka panjang yang sistematis, Hartman adalah kandidat yang sangat ideal. Di sisi lain, Giovanni van Bronckhorst membawa karakter, pengalaman, dan karisma ala pelatih Eropa yang pernah mencicipi atmosfer kompetisi elit. Keberhasilannya mengembalikan kejayaan Feyenoord, menembus final Liga Eropa bersama Rangers, serta menambah prestasi di berbagai negara menegaskan kualitas taktik dan fleksibilitasnya. Selain itu, kedekatannya dengan lingkungan sepak bola Indonesia melalui darah Maluku memberi nilai emosional tersendiri. Gio adalah tipe pelatih dengan mental juara, strategi matang, dan kemampuan memaksimalkan pemain dalam situasi kompetisi sesungguhnya. Jika Indonesia ingin lompatan cepat dalam performa, gaya permainan modern, dan peningkatan kualitas taktik secara instan, maka Gio adalah pilihan yang tepat. Keputusan sekarang berada di tangan PSSI. Situasi ini bukan hanya soal memilih pelatih terbaik, tetapi juga menyesuaikan dengan visi jangka panjang sepak bola Indonesia. Apakah Indonesia membutuhkan arsitek yang membangun fondasi kokoh dari dasar seperti Hartman? Atau sosok pemimpin dengan DNA juara seperti Van Bronckhorst yang dapat langsung memberikan dampak? Yang jelas, dua kandidat ini membawa harapan besar bagi masa depan Timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman yang mereka miliki, keduanya mampu memberikan nuansa baru dalam strategi, mentalitas, dan prestasi Garuda. Kini para pecinta sepak bola tanah air tinggal menunggu langkah final PSSI dalam menentukan arah baru Timnas Indonesia.